Halo teman-teman, balik lagi dengan gua BFF Gaming. Jadi di video kali ini gua bakalan main ML lagi teman-teman. Di kali ini guys, kali ini teman-teman, gua bakalan main Lukas ya. Sekalian cara mainnya, buildnya dan emblemnya apa. Oke, lanjut aja. Gua lagi ada di Lukasnya alias di bagian buildnya teman-teman. Oke. Pertama kita bakalan atur dulu untuk build jungle-nya. Oke. Untuk build jungle, gua ambilnya kayak seperti ini ya guys ya. Sebenarnya bisa kayak gini aja teman-teman, lebih simple ya. Jadi kayak lu nggak ribet-ribet lagi gitu. Oke, gua penjelasan juga sekalian ya guys ya, penjelasan teman-teman. Ini dari berdasarkan menurut pribadi gua. Oke, untuk Lukas jungle ini gua bagi dua. Pertama yaitu Lukas jungle versi damage alias ya bisa dibilang gua bilangnya tuh semi tank. Dia ada damage sedikit di bagian dia punya emblem ya, dia bagian buildnya, maksudnya emblem lagi, buildnya teman-teman, yaitu ada Hunter Strike dan BOD ya. Nah penjelasan kali ini di bagian damage Lukas damage ini teman-teman, gue bakalan jelasin kenapa gue memilih Hunter Strike dan BOD dibandingkan gue harus memilih Malefic Roar ya. Oke, karena kalau gue memilih Hunter Strike dengan BOD, gue lebih cocoknya untuk incar hero backline alias yang kayak MM atau enggak Mage, biasanya gitu teman-teman. Kalau untuk Malefic Roar, kenapa gue nggak saranin? Karena dia itu lebih cocok untuk ke tipe tebal. Kalian baca pasifnya teman, itu menurut gue Malefic Roar tuh lebih ke hero-hero tebal, berdasarkan dari physical defense yang musuh ya guys ya. Jadi saranku nggak usah. Bisa juga kalau misalnya kalian mau ganti, misalnya ganti ke Sky Piscer, kalian bisa ganti BOD di bagian BOD saja. Kenapa? Karena Sky Piscer tuh bisa dibilang penggantinya BOD menurut saya. Karena Sky Piscer tuh apa ya? Ya dulu zamannya lagi prime-nya Sky Piscer ya, dulu sering banyak beli Sky Piscer ya. Ya ini sudah guys. Dibandingkan lu harus ganti yang kayak Hunter Strike. Kenapa gua nggak boleh ganti Hunter Strike dengan Sky Piscer? Hunter Strike itu dia ada bagian yaitu pasifnya, yaitu atributnya, yaitu 15 physical penetration. Apa sih yaitu guys, sorry, dia punya pasif atribut teman-teman, yaitu 15 physical penetration. Untuk pasifnya dia bisa memberi untuk bisa lari moment speed ketika memberi attack ya. Jadi ini lumayan guys bagi saya, sekaligus ada cooldown reductionnya. Jadi menurutku ini sangat cocok ya dibandingkan lu harus ganti Sky Piscer teman-teman. Jadi lebih baik kalau misalnya lu mau pengen sudah snowball banget ya, udah nggak usah pikir-pikir panjang lagi, mending BOD ganti dengan Sky Piscer. Oke. Eh untuk damage kayak gini aja sih, nggak ada perlu diganti-ganti guys. Ini item spare begini nggak usah pedulikan teman. Ini gua ikutin bawa-bawaan guys ya. Oke. Bisa kalian ganti dengan misalnya Sky Piscer ya, kayak tadi Sky Piscer. Mana ini Sky Piscer? Nah, dan kalian bisa ganti dengan apa yang terakhir ya, si Hilbert lah. Kenapa bang, kenapa lu di jungle nggak taruh Hilbert? Gue lihat itu Lukas jungle tuh biasanya pakai Hilbert teman. Eh, jadi abang nggak pakai Skybis apa nggak pakai Hilbert di jungle ini karena dia ini cocok banget untuk damage dealer alias fokus kepada damage aja, bukan untuk apa ya, kayak untuk mengurangi healing apa begitu enggak guys. Karena jujur kalau si Hilbert nih nggak cocok banget untuk Lukas. Jadi dia cocoknya itu di bagian XP aja alias bagian jadi badan aja teman-teman untuk si Hilbert. Saranku nggak usah guys, kalian nggak usah beli Hilbert kalau jungle, karena kan pasti XP dan room itu udah pasti beli dominan S atau enggak Hilbert. Biasanya XP yang kalau damage pasti beli Hilbert guys, atau enggak mid lane juga udah pasti beli glowing. Jadi saranku daripada kalian buang-buang slot untuk beli silver sampai 4 orang beli si silver kan nggak usah guys, kayak anti healing tuh nggak usah guys. Jadi saranku kalian isi aja dengan yang kayak gini. Oke, untuk damage kayak gini aja dah. Tapi kalau misalnya ada tim lu yang kayak misalnya pemain solo pasti udah pernah rasa ya, tim lu yang misalnya mid lane nggak beli glowing atau XP yang nggak beli silver cuma room aja ya, lu pakai nggak apa-apa. Nah ya pasti mid lane-nya mau jadi damage banget biasanya gitu. Oke,
Untuk emblem, kostum emblem gini biasanya simple aja, pakai aja ini. Oh ya, mohon maaf ini gue nggak emblemnya max full ya. Oh ya, oke. Selanjutnya jungle tank alias Lukas jungle tank. Gimana ya? Untuk Lukas jungle tank tuh kayak gini aja sih. Sabar. Kalian bisa ganti ini Silbert. Silbert di sini, teman. Dan ini opsional juga. Nah, misalnya kayak gini bisa juga, teman. Ini bawaannya kita bisa ganti pasti Radian lah, Radian atau enggak sama ini ini di sini ya, di sini ini ya, lupa gua di sini ya, di sini kayak gini. Lalu ini lalu kalian bisa pakai kayak defense yang terakhir itu bisa pakai brute atau enggak oracle juga bisa lah, kayak gini ya, bisa kayak gini teman-teman. Atau kalau misalnya kalau lu nggak mau butuh banget immortal ya, nggak usah immortal, ganti aja dengan oracle. Jadi oke, sabar, daripada kalian bingung gue jelasin juga lagi. Untuk jungle untuk siapa Lukas ini yang versi tank alias ya, gue nggak tahu ini tank atau tidaknya, tetapi ini menurut gue tank teman-teman karena ini tebel banget ya. Kalian bisa build kayak gini. Oke. Untuk jungle tank ini teman-teman, yang jungle tank ini opsional teman-teman. Ya lebih tepatnya yang di opsional tuh di bagian silver. Kalian bisa pakai dominan S juga, pasti rata-rata dominan S, mau jungle tank manapun pasti dominan S. Jadi tapi itu opsional teman-teman, karena misalnya yang gue bahas tadi, yaitu kalau misalnya mid lane udah beli glowing, XP udah beli ini, nggak usah butuh ini teman-teman, karena jujur ini nggak butuh. Ini hanya cocok guys kalau room kalian yang damage. Biasanya room damage itu nggak pakai anti healing karena dia memaksimalkan damage. Tapi kalau eh, room yang tank dia itu memaksimalkan damage, memaksimalkan anti dia punya item sekaligus memaksimalkan yang anti healing juga bagi musuh, supaya musuhnya ini nggak anti healing gitu. Nah, cuman ini opsional teman-teman, jadi saranku nggak usah ya. Untuk pembahasannya ini, kenapa memilih silver dibandingkan dominan es teman-teman? Kenapa? Karena kalau untuk Lukas teman-teman, dia kan skill satunya damage ya, pasti damage ya. Nah, ya gue pilih ini karena pasti Lukas tuh dia walaupun CC-nya setipis ya guys ya, tapi damage-nya ada, damage-nya tuh besar banget. Jadi saranku paling pakai silver, sekaligus dominan S itu udah di adjust, diperbaiki. Dimana dominan S tuh udah nggak kayak dulu guys. Dimana dominan S itu dulu kan ada pengurangan attack speed ya. Sekarang kan ada yaitu Paul Drone, item baru ya. Jadi saranku kalian ambil silver saja untuk memaksimalkan damage juga. Daripada kalian kan nggak ada ini ya. Kalau tank banget kan nggak ada damage banget ya. Jadi saranku mending ini aja guys. Tergantung sih. Kalau misalnya musuh ini tebelnya luar biasa, banyak, tebel banget nih, kalian bisa pakai dominan S juga. Kenapa? Karena dominan S ini dia lebih yang musuh tebel aja, lebih yang musuhnya sangat tebal, karena for each enemy baca pasifnya yaitu for each enemy hero within 30 ini physical unit increase, bakalan di increase sampai 48 sampai 40 guys. Ini udah luar biasa. Memang pasifnya sama dengan ini Silbert ya, tapi bedanya Silbert itu HP. Kalau dominan S itu dia ke physical defense dan magic defense. Jadi lihat aja guys, kalau misalnya musuhnya tebel-tebel alias kayak tebalnya tuh di physical defense atau enggak magic defense, kalian boleh pakai dominan S. Tapi kalau musuhnya tebal di HP aliasnya HP-nya banyak, pakailah Silbert. Itu tergantung guys ya. Oke. Untuk selanjutnya ini guys, di bagian anti kuras kalian bisa ganti ya guys ya. Misalnya musuh banyak damage-nya itu di physical, kalian bisa pakai anti kuras. Terus kalau misalnya musuh banyak juga yang
damage maginya banyak 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 magic damage lah. Nah, kalian bisa pakai radian atau enggak antena, tergantung dari magic damage-nya itu sendiri. Yaitu ada yang cicil ya, kayak radiant armor tuh kan biasanya counter-counter kayak hero-hero Valir. Nah, itu kan pakai radiant armor. Kalau yang antena shield tuh biasanya Kadita yang burst-burst lah gitu. Jadi tergantung guys, kalian mau pilih mana. Terus kenapa nggak pilih Pauldron teman-teman? Pauldron kan udah ada si room yang biasanya pakai. Jadi Pauldron ini lumayan guys, kalau untuk pengurangan attack speednya ini udah lumayan. Jadi untuk room pakai aja udah lumayan guys. Jadi nggak usah kau ribet-ribet ke banget guys. Biasanya kan MM attack speed kan cukup cukup room aja yang pakai Pauldron guys. Jadi gak usah jungle kayak gini juga. Jungle yang kalau bisa dibilang Lukas tuh kan gak cocok banget ya untuk versi tank. Jadi cuma bisa dibilang kayak setengah tank banget. Jadi ini aja teman-teman. Gini. Oke. Untuk immortal kalian bisa sesuaikan. Kalau misalnya lu mau lebih jaga banget ya immortal. Tapi kalau lu nggak perlu banget immortal, bisa ganti dengan oracle atau brute force. Tergantung juga nih. Ini juga mau bahas teman-teman. Oracle dan brute force. Nah, oh ya bisa juga kalian ini ya silver ini nggak butuh banget sih sebenarnya, nggak usah. Ganti aja oracle atau enggak brute force, tapi paling sering brute force sih, jadi oracle nggak usah, diganti aja brute force. Nah kayak begini teman-teman buildnya. Ini nah, sering ini. Jadi untuk kenapa gue bilang brute force atau enggak oracle di bagian immortal, biar penggantian immortal lah teman-teman ya. Jadi kalau misalnya musuh banyak yang CC, saranku brute force, karena brute force ini pengurangan CC teman-temannya, sekaligus dapat cooldown reduction juga, jadi lumayan lah ya. Dapat juga pasif ekstra ya, ada active attack ya per stacknya setahu saya. Lalu kalau misalnya untuk oracle dipakai tuh saat musuh tidak banyak CC saja, karena lebih baik aja gitu untuk healing lu guys. Jadi lu ada healing juga kan, biasanya kan sekalian lah aktifkan spell farm kan. Oke. Untuk buildnya kayak gitu tadi ya teman-teman. Jadi gue nggak usah ribut-ribut kasih tahu lagi. Ini yang versi damage-nya gue lupa tadi, astaga. Mana nih untuk versi damage kayak gini. Ya. BOD mana nih BOD? Oke. Lalu kayak gini aja. Oke. Nah, untuk XP kayaknya di sini aja ya. Oke. Untuk jungle tank ya, emblemnya teman-teman. Emblemnya itu ini ganti aja guys, temporal rage. Ini aja. Kalian bisa juga pakai pakai ini ganti dengan spell farm ya, bisa teman-teman. Tapi minusnya kalau di jungle tank gini kan susah banget untuk, pasti farmingnya lama lah teman-teman. Jadi mending season hunter aja kalian pakai. Oke, kayak gini aja. Oke, untuk XP itu sama dengan jungle tank tadi buildnya ya guys ya. Bedanya XP ini teman-teman, dia sedikit semi, alias sedikit semi teman-teman. Untuk kenapa gue bilang semi, karena pasti XP ini juga lu bisa damage sekaligus lu bisa jadi badan juga, mirip-mirip Teris sama Arlot juga bisa jadi semi tank guys teman. Jadi untuk buildnya sama kayak tadi, cuman bedanya kita ubah sedikit guys, yaitu di Hunter Strike sama BOD nya kita ganti teman-teman. Mana ini di bagian sini kita ganti ini, dan di bagian karena ini XP teman-teman, kalian wajib pakai silver. Untuk dominan S gue nggak saranin. Kenapa? Karena XP ini biasanya tuh XP tuh langsung incar belakang untuk Lukas guys. XP Lukas ini bisa langsung incar belakang. Jadi saranku mending silver, karena ya lebih baik aja, lebih bagus. Kalau dominan S nggak kusaranin, karena nggak mungkin kan namanya Lukas ngincar depan kan, nggak mungkin. Tapi kalau lu mau misalnya Lukas di tank, bisa kok, bisa kalian pakai dominan S teman-teman. Tapi yang ku bahas ini adalah semi tank. Bisa juga lu mau pakai tank silakan, tergantung dari kalian. Oke. Soalnya kalian pakai brute force, dan terakhir kalian pakai pakai oracle. Nah kayak begini teman-teman, ini udah sangat semi tank, alias ya tank nggak tank banget juga, karena ada damage ya dari War X sama Queen Wings serta brute force juga.
jadi semi tank. Kalau tank banget kayak tadi teman-teman, itu yang udah sangat memang tank. Untuk emblem kayak begini aja ya guys ya, nggak panjang nggak ribet ya, ya gini aja. Alias pakailah fighter, thrill, festival world, dan temporal rage. Jadi ini udah cukup. Karena ya untuk damage-nya ya bisa dibilang damage ya pasti ada di fighter juga. Ya ada adaptive attack-nya juga teman-teman. Jadi udah segini. Oke, lanjut ke in game-nya teman-teman. Oke, langsung aja untuk gameplaynya. Oke, gua dapatnya XP teman-teman. Jadi kita pakai XP aja ya. Maksudnya gue dapatnya di XP, jadi ya udahlah XP. Kita langsung aja ya guys ya. Mana nih? Di meta sekarang lagi memang Marcel guys untuk di pet sekarang. Jadi Marcel ini lagi memang OP parah guys. Jadi pakai gue ban aja, ngeselin guys. Oke, gue upin dulu guys. Bisa first pick juga. Oke, Zuxin ya. Oke, boleh lah ya. Oh ya guys, ini gue mainnya solo ya, nggak party teman-teman. Kalau party, aduh guys, gue nggak pandai guys, jujur. Mending gue solo aja. Karena ya gue yang kalau gue salah kan gue yang bikin sendiri gitu. Kalau party biasanya lebih ke komunikasi guys. Aduh, salah guys, ini emblem jungle. Oh iya, gue lupa di battle spillnya ya, di bagian XP ini gue lupa penjelasan di battle spill guys. Astaga, XP ini ada 3 battle spill yang gue saranin ya. Pertama ada Revitalis, kedua Vegans, dan ketiga Flicker. Penjelasan dulu kenapa gue lebih memilih Revitalis dibandingkan Vegans. Karena maksudnya nggak tergantung sih teman-teman. Jadi kalau misal lu mau tebel dan jangka panjang, saranku Revitalis. Vegans itu cocoknya untuk hero-hero yang basic attack, yang apa ya, yang memang basic attack banget. Kayak saya lu lawan yang XP-nya damage apa gitu, saranku Vegans teman-teman. Untuk Flicker kalian bisa pakai musuh yang tipis, yang kejar-kejar gitu, yang kaburnya kenceng. Nah itu pakai Flicker aja nggak apa-apa. Karena kan udah tebel lah, campur Flicker udah lumayan lah, jadi cukup. Tapi gue pakai Revitalis saja karena ya lebih jangka panjang aja, itu aja. Nggak dibandingkan Vegans. Walaupun memang kelihatan berbeda, tetapi kalau nggak percaya lihat aja di in game guys ya. Oke. Oke, lawan kita ini ada Digi, ada Dairot, ada Popol, ada Kari, ada Faramis. Dairot ini agak susah guys karena XP kita lah apa, XP-nya musuh Dairot teman-teman. Ini ribet jujur nih. Karena ya gue bakalan kasih tahu cara lawan Dairot dan cara lawan XP lain juga. Itu tergantung dari XP-nya siapa. Oke. Untuk Lukas ini kita lihat jungle-nya teman-teman. Kalau misalnya ya biasanya player solo ya. Gak tahu ini jungle-nya mau arah ke god lane dulu atau ke XP. Jadi lihat dulu guys. Kalau misalnya arah ke XP kita bantu teman. Karena arah ke god lane pasti kita bantu dulu untuk bantu apa bantu dia farming. Oke. Kalau sudah gitu ya udah cukup, kita farming, kita kembali ke lane kita untuk bantu guys. Apa untuk farming, astagfirullah, bantu guys. Walaupun memang kelihatan ketinggalan satu wave, tapi cukup lah guys, karena nggak apa-apa lah, karena wajar ya. Nah, oke. Flash blood, astaga. Oke, nggak apa-apa lah. Oke, untuk lawan Dairot guys, di early begini saranku jangan kalian jangan terlalu agresif ya. Cukup kalian kayak macam begini-begini aja guys. Cukup kayak dari belakang gini-gini. Nah, itu dah. Memang ini hero agak gimana ya, agak susah guys. Kalau bisa kalian ini jangan tahan minion ya, supaya minionnya ketahan juga di kita. Nah, minion gini ya. Ini caranya untuk kalau misalnya lu bisa farming dengan nyaman. Tahan minion. Nah, kalau di bagian turret bin ini nggak usah takut guys, karena pasti dia juga kesusahan. Oke. Ada Popol nih. Nah, nggak ada yang missing ya. Berarti kita mundur dulu teman-teman.
Oke. Gila kan? Udah gue bilang jungle-nya bisa gendong ya guys ya. Bisa lihat sendiri gameplaynya. Ini pasti ini udah level 4 kan. Jadi jungle-nya juga nggak bisa turtle, jadi nggak apa-apa lah. Kita lepas. Wajar. Ya, musuh di early kuat banget guys. Ada si Popol, ada si itu. Jadi nggak usah ribut-ribut guys. Kece. Aduh, Popol. Aduh, jungle-nya. Astaga, gue nggak bisa bantu. Aduh guys, gak bisa bantu teman-teman. Daripada kita bantu tadi telat ya. Nanti buang-buang apa? Buang-buang itu loh. Buang-buang waktu alias buang-buang apa ya? Buang-buang inilah. Kayak duitnya mereka bakalan tambah banget gitu. Jadi nggak usah. Oke, awas Roger awas. Awas Roger teman-teman. Oke, Roger lagi farming aman. Aduh, udah level 6 teman-teman. Tapi nggak apa-apa lah. Kita mundur dulu. Tenang aja guys. Late game ini susah juga sih. Karena mereka ada carry. Tapi aduh sabar, kita harus bantu teman. Ini sabar, mundur dulu boy. Duh. No. Kita bantu dulu teman-teman. Nah, ini tabrak belakang. Pancing pasif ya. Nah, ini kayak gini gameplaynya nih. Nah. Aduh, nggak apa-apa. Mundur. Nice. Oke. Oke, mundur guys. Gak apa-apa ya guys ya. Kita beli War X dulu teman-teman. Aduh, susah guys. Rogernya kasihan banget nih. XP-nya bisa tuh. XP lagi. God lane ya Allah. Go XP teman-teman. Aduh. Gak apa-apa mati satu kali teman-teman. Karena wajar guys. Kita XP-nya XP tebel. XP semi tank ya. Wajar. Kita mati banyak juga nggak apa-apa. Karena kita tugasnya langsung gasin guys. Kalau udah ada tim gini kita gasin aja. Oke, nice, good. Sepatunya apa ya? Sepatunya ini aja deh. Sepatunya ini nggak usah. Ini nggak usah deh. Oh ya, sepatu ya, gue lupa pembahasan juga. Sepatu tergantung kalian. Ya, sepatu ini kalau misalnya biasanya jungle tank tuh butuh banget top boots, guys. Jungle ini ya. Jungle apa? Damage butuh banget top boots. Ini kita zoning ya. Nice. Nah, kayak gini guys gameplaynya. Kita bisa imbangi sekarang. Oke. Oh ya, untuk jungle tank lupa guys tadi pembahasannya. Untuk jungle tank, Lukas jungle tank ini kalian nggak perlu pakai ini, pakai aja sepatu ini. Nah, kenapa? Karena kalau untuk jungle biasa, jungle yang damage itu butuh top boots supaya dia tuh CC-nya nggak terlalu banyak untuk dia gitu. Jadi saranku memang harus pakai top boots. Kalau untuk yang kayak XP atau enggak jungle tank, pakai aja ini. Kenapa? Karena ada pengurangan CC biasanya. Kalian beli dari Brute Force. Oke. Di sini gue bisa aja ke tengah, cuman jangan guys, karena ini lane lagi jalan nih teman-teman, nggak bisa guys, jangan dipaksakan. Sampai buang ulti guys, pintar banget, tapi kencang banget ya linknya. Ya kalah dong. Gitu guys, walaupun main turret gak apa-apa. Yang penting kita cari kemenangan, cari bermain otak guys. Ini zoning belakang. Nice, good. Oke, mantap teman-teman. Oke, kita balik lagi ke landing kita. Gak usah dipaksakan guys, gak usah dipaksakan, mundur guys. Oh ya, btw lagi reset session teman-teman, jadi maaf ya kalau memang gue punya rank masih epic. Lagi reset session soalnya. Aduh, mundur guys, ada si Dairot teman-teman, jangan dipaksa. Oke.
Oh iya, gue lupa juga. Di sini kalau lawan Dairot teman-teman nggak usah beli silver guys, karena Dairot ini dia healingnya nggak kenceng guys. Ngapain juga ngincar Dairot banget ya? Buat apa juga kan? Mending kan kita ngincar belakang juga. Jadi kalau misalnya lawan Uranus, misalnya jungle-nya nih kayak jungle Alpha, terus XP-nya juga yang healing-healing, nah pakailah silver teman-teman di awal-awal, karena itu memang wajib banget guys, supaya mereka nggak healing kenceng, jengkelin banget. Dapat. Oke mundur guys, gak usah dipaksa. Sakit banget tuh damage-nya ya, healingnya kenceng. Oh iya, gue lupa guys, di turtle gue selalu bantu guys, mau kapanpun tuh guys. Aduh, kebiasaan gue main god lane ya, maunya farming terus. Bodoh banget ya. Mereka ini war jangka panjang teman-teman. Kece, mantap 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 teman-teman. Gue join war. Oke. Sabar teman-teman. TW. Oke, let's go. Let's do this. Oh iya, selanjutnya boleh harus wajib guys, teman-teman. Oke. Silver karena ini oh iya. Mau utama enggak deh, nggak usah deh guys, mending silver aja karena gue pasti incer belakang juga. Teman-teman kita kabur dulu, Dairotnya mengejar, dia salah teman-teman. Angkat dulu oke, nice, good, mantep. Gua nggak baca mini map, pinter banget. Ini tabrak nggak? Oke, mundur dulu. Ini kari cari kari dulu. Nice, good teman-teman. Aduh, damage-nya dari mana nih? Nice, good, mantap. Nggak apa-apa. Ini ada yang mau nggak? Enggak ya sudah. Kita ini fokus dulu. Oke, nice. Biar musuh biar jungle kita aja yang ambil. Nih, ngapain ambil? Ada astaga, kebiasaan. Jangan tabrak dulu teman-teman. Kita clear dulu guys. Nah, kita dapat nih bagian bawahnya. Oke, udah jadi itemku. Bisa Brute Force kah? Brute Force atau Oracle ya? Brute Force dulu ya. Nah, ini udah kebuang nih ultinya. Aduh, mana nih timku? Astaga. Kasihan tuh loh. Alamak, pinter banget loh. Nggak apa-apa sih. Lupa gua nggak lihat turtle Lord deh. Astaga. Nggak apa-apa lah. Maaf ya, gua nggak lihat ternyata. Tapi lumayan lah jadi perhatian ya. Gila, mantep teman-teman. Gila. Astaga, nafsunya. Oke. Oke, dikit. Wis, dikit lagi tuh teman. Tadi gua kena CC banyak nih. Oke, tabrak belakang teman-teman. Kalau begini langsung tabrak belakang aja. Nah, kalau begini kan enak guys. Nah, mereka tinggal end. Nah, gitu. Oke. Kita menang. Oke. Nice. Ya, masih epic. Oke guys, sekian dari video gua. Kalau bermanfaat kalian bisa eh, bisa like dan bisa share, atau kalau misalnya ada kekurangan kalian bisa komen teman-teman, yang mana bisa kalian komen ya guys ya. Gua open komen, gue juga bebas teman-teman. Jadi gue bakalan ikutin sesuai omongan kalian juga kalau sesuai ya. Oke.
Thank you guys, bye bye.